Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan wa huwa qarin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha la'allakum turhamun. Hadirin tamu undangan rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji kepada Allah serta tentunya disertai rasa syukur kita yang sangat luar biasa kepadanya, dikarenakan dengan takdirnya kita bisa sampai pada hari Jumat kembali. Padahal kalau kita tafakuri, kemudian kita hitung berapa Jumat yang telah kita lalui dari awal mula kita memiliki beban taklif sampai sekarang, bisa jadi kita tidak bisa menghitungnya. Tapi dengan takdir Allah, dengan rahmannya Allah, kita bisa sampai kembali di hari Jumat saat ini sebagai bukti Allah Jalla Jalaluhu masih memberikan kepercayaan penuh kepada kita semua untuk selalu atau senantiasa menghirup udara segar dunia ini. Dan yang lebih penting dari itu adalah adanya kepercayaan dari Allah untuk kita menjadi seorang hamba yang terus taat kepadanya. Itu harapan Allah kepada kita ketika kita masih diberikan kepercayaan untuk hidup di dunia, di alam ini, menjadi hamba yang taat kepadanya, hamba yang selalu setia mengabdi, berbakti kepadanya. Itulah hakikat keinginan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan
mengaplikasikan menjadi hamba yang sebetulnya sesuai dengan keinginan Allah Jalla Jalaluhu. Selanjutnya salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, insyaallah kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalur sunnahnya. Saya selaku khatib mengajak dan akan terus mengajak, semoga ini menjadi bagian dari rahmat Allah kepada setiap khatib, mengajak kepada semua umat khususnya yang hadir di masjid ini, marilah kita selalu berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tafakuri, kalau kita muhasabah, tidak ada jalan yang akan bisa menyelamatkan kita hidup di dunia maupun akhirat selain ketakwaan. Adanya jiwa rasa takut kepada Allah dengan setakut-takutnya. Itulah hakikat takwa, tertanam pada diri setiap hamba. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut untuk melakukan maksiat, rasa takut untuk melakukan kedurhakaan. Ketika rasa takut itu sudah tertanam dalam hati sanubari, insya Allah apa yang Allah cita-citakan untuk menjadi orang yang bertakwa sebagai akibat di dunia, yaj'al lahu makhraja. Ketika orang yang bertakwa mendapatkan kesulitan, yaj'al lahu makhraja, janji Allah, Allah akan senantiasa membukakan jalan untuk membereskan kesulitan itu. Apalagi nanti di akhirat, begitu banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan balasan bagi orang yang bertakwa, yaitu surga, tempat yang dirindukan oleh setiap hamba Allah, tempat yang didamba-damba, yaitu innal muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, tempatnya adalah fi jannatin na'im, berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan Allah memberikan surganya itu kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan power kekuatan kepada kita semua untuk selalu berada dalam jalur ketakwaan kepadanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam mukadimah tadi saya membacakan salah satu atau beberapa ayat, khususnya ayat 36 dan 37 surat Al-Zukhruf, yang mana pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang orang yang akan menjadi teman setianya setan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, wa may ya'shu, dan siapa orang yang hidup dengan cara melupakan apa? An dzikrir rahman, peringatan Allah. Ketika orang tersebut sudah berani melupakan peringatan-peringatan Allah, maka seketika itu nuqayyid lahu syaitan, maka akan kami ikatkan kepada orang tersebut syaitanan, setan. Bahwa korin, dan setan menjadi korinnya, pendampingnya. Wa innahu,
Dan sesungguhnya mereka la yasuddunahum anis sabil, setan akan menghalangi mereka untuk berbuat kebaikan. Wa yahsabuna, dan mereka menyangka annahum, bahwasanya mereka muhtadun, berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin tamu undangan Allah yang Allah muliakan, sejarah mencatat bahwa awal mula permusuhan kita selaku manusia dengan setan sebagai anak buah iblis itu ketika Nabi Adam dan iblis diusir oleh Allah di sebuah tempat yang disebut dengan surga. Kata Allah, "Qul nahbitu, ihbitu, turun kalian Adam dan iblis. Ba'dukum li ba'din adu." Sebagian dari kaum kalian Adam dan sebagian dari golongan kamu iblis aduun, bahkan jadi musuh. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi, dan bagi kalian wahai anak cucu Adam dan keturunan iblis, di bumi mustaqarrun, menjadi tempat tinggal kalian, wa mata'un ilahi, sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, berdasarkan ayat tersebut, awal mula kita selaku manusia bermusuhan dengan setan itu dari sana. Dan akhir permusuhan kita dengan setan itu ketika kita dicabut nyawa, selesai semua. Maka ketika kita masih hidup di dunia ini, setan itu tidak akan stop, tidak akan berhenti untuk menggoda kita, menjerumuskan kita ke sebuah amal yang justru disebut nista, dan mengakhirkan masuk ke tempat yang sangat nista kembali, itu neraka. Itu keinginan setan. Maka kita sering mendengar, hadirin rahimakumullah, dalam ayat, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Padahal setan gaib, tapi Allah menyatakan sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Maka hati-hati. Dan ketika setan itu ingin mencari teman dari kalangan manusia, setan itu membuat rencana-rencana, membuat strategi-strategi agar mereka mendapatkan tempat nanti di sebuah tempat yang sangat hina. Nah, hadirin rahimakumullah, dalam surat Al-Zukhruf itu Allah menjelaskan kapan kita selaku manusia akan menjadi pendamping setan. Kalau kita tanya setiap orang dengan pertanyaan, siapa musuh kita yang sebenarnya? Dalam perspektif agama, musuh kita setan. Itu rata-rata menjawab seperti itu. Baik setan berwujud manusia maupun berwujud jin, musuh kita adalah setan sebetulnya. Nah, ketika ada jawaban seperti itu, tentunya ada sebuah tuntutan bagaimana cara kita melawannya. Nah, dari sini hadirin rahimakumullah, Allah menggambarkan sebagai catatan, semoga kita hidup ini diberkahi oleh Allah dan menjadi ilmu. Kata Allah, wa may ya'su an dzikrir rahman, siapa orang yang hidupnya ya'su. Ya'su itu dalam tafsir Asy-Sya'bi mengatakan ya'su ay yu'ridu au yasuddu. Ya'su itu artinya membelakangi.
atau bisa diterjemahkan yasuddu, atau halangi dirinya untuk mendapatkan kebenaran. Jadi ada unsur kesengajaan, dia dengan sengaja tidak mau tahu, padahal dia tahu tapi tidak mau tahu. Maka bisa diterjemahkan wa may ya'su, dan siapa saja yang hadir di masjid ini hidupnya ya'su, dia membelakangi Al-Quran, dia menghalangi dirinya untuk menerima ilmu, dia menghalangi dirinya untuk mendapatkan sebuah hal-hal yang bermanfaat, padahal dia tahu. Dari apa? An zikrir rahman, dari peringatan Allah. Sudah tahu itu haram, sudah tahu itu tidak boleh, sudah tahu itu adalah kekufuran, sudah tahu itu adalah perbuatan kesyirikan, tahu sebenarnya, tapi dia dengan sengaja kan baik weh dan keke dihampura ke Allah. Tahu perbuatan itu haram, tahu perbuatan itu dosa, tahu, tapi dengan sengaja dia cuek. Yang penting enak. Wa may ya'su an dzikri rahman, siapa orang yang dengan sengaja melupakan peringatan Allah, sudah tahu padahalnya. Nah, ketika jalur kehidupannya caranya seperti itu, nuqayyid lahu syaitonan, maka setan akan mencengkram dia, setan akan menggenggam dia. Jadi kapan setan akan jadi korinnya? Ketika orang tersebut sudah dengan sengaja melupakan peringatan Allah. Kalau peringatan-peringatan Allah sudah diabaikan, sudah dianggap sesuatu yang tidak penting, seketika itu kata Allah bahwa qarin, maka setan akan jadi pendampingnya selama orang tersebut tidak berubah cara hidupnya. Sampai akhir hayat bisa jadi setan akan menjadi pendampingnya. Maka hadirin rahimakumullah, hati-hati. Kapan kita menjadi pendamping setan? Kalau bahasa Sunda iraha kurang jadi balan setan. Ketika kita sudah melupakan peringatan Allah, padahal kita tahu. Itulah setan sudah nempel pada diri. Yang paling parah lagi, ketika dia amalnya sudah berwujud sebagai replika dari setan, sudah tahu haram, ia kerjakan, sudah tahu dosa, dia tetap amalkan. Maka pada ayat 37-nya, wahum yahsabuna muhtadun, mereka menyangka bahwa perbuatannya, pekerjaannya itu berada dalam hidayah, sehingga ketika ditegur itu gak boleh, itu haram, dia membantah. Haram sote kerininya kekuring madah henteu, menganggap perbuatan dirinya benar. Itu yang paling parah. Setan sudah jadi mengakar karena cara berpikir, cara memahami sebuah masalah. Yang paling parahnya seperti itu. Ketika pekerjaan yang salah, ketika perbuatan yang keliru, ketika amal yang dosa, itu sudah diakui benar oleh dirinya. Dan itu oleh setan semua.
Sulit kalau seperti itu sudah menjadi sebuah pegangan hidup. Hanya hidayah Allah saja yang bisa merubah dia. Maka hadirin rahimakumullah, pada intinya kita harus hati-hati sebetulnya. Dan kita harus waspada. Dan selalu bertafakur, kapan setan itu bisa masuk kepada kita. Ketika kita sendiri sudah berani melupakan peringatan-peringatan Allah, itu setan masuk itu ke sana. Maka hati-hati. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita semua agar terjaga dari godaan-godaan setan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini saya menguatkan bahwa kata Allah dalam surat Al-Hijr ayat ke-100, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'a minal ghawin. Inna ibadi, sesungguhnya hambaku yang sangat setia. Sesungguhnya hambaku, kata Allah, yang sangat tulen. Sesungguhnya hambaku yang asli itu, laisa, tidak ada laka bagimu setan, alaihim, kepada hamba-hambaku yang asli ini, sultanun, kekuatan untuk menggoda, kekuatan untuk mengganggu, kekuatanmu setan untuk menjerumuskan hambaku kepada sebuah tempat yang nista. Tidak ada itu setan. Illa, kecuali man, orang ittaba'aka, yang ingin mengikutimu, minal gawin, yang termasuk sesat. Maka hadirin rahimakumullah, berdasarkan ayat itu sebetulnya balik lagi kepada kita sendiri. Apakah kita ingin menjadi teman Allah atau sebaliknya? Kalau ingin menjadi temannya Allah, kita belajar. Yuk perhatikan apa saja hal-hal yang Allah larang itu. Hal-hal apa saja yang Allah tidak boleh itu. Hal-hal apa saja yang Allah sangat membenci. Kita bisa minimalisir, memilah-milah mana amal yang Allah cintai, mana yang Allah benci. Itu solusinya. Karena setan, mereka tidak mau kita berbuat amal yang Allah senangi, Allah cintai. Dan perlu lagi kita ketahui bahwa setan itu lemah. Dia tidak memiliki kekuatan, kecuali bisa disebut kuat setan itu ketika kitanya lengah, ketika kitanya dengan sengaja berani melupakan peringatan Allah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, hati-hati, hidup kita gak lama. Tafakkur, muhasabah, dari Jumat ke Jumat itu seolah-olah sebentar.
sedangkan mati menunggu kita. Akhir kematian, apakah kita harus menjadi teman setia Allah atau menjadi teman setia syaitan? Itu balik lagi kepada diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, terus menganugerahi kita keilmuan untuk senantiasa setia kepadanya. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana minal muslimin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.